Oke semuanya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar Yafi dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit yang terakhir 071 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya akan menjelaskan kepada kalian tentang implementasi bus multiplexing, SPI, dan manajemen multitasking free RTOS pada ISP32. Ini merupakan paduan praktik menggabungkan multiplexing SPI yang robust, sinkronisitas, FreeRTOS, dan DMA untuk mengembangkan sistem embedded yang andal dan performa tinggi pada ISP32. Oke, langsung yang pertama kita masuk tantangan utama, efisiensi sumber daya. Yang pertama yaitu GPIO dan RAM terbatas. Jadi ISP32 ini memiliki GPIO dan heap yang terbatas, desain dengan buffer kecil dan transfer bertahap. Contention bus beberapa perangkat berbagi, SCK, MOSI, MISO. Ini mencegah akses simultan dan race condition konfigurasi. Konkurensi tax, jalankan tax paralel tanpa merusak TAT SPI atau kehilangan data. Yang pertama itu masalah tanpa RTOS dan solusi dengan tax priority. Masalah tanpa RTOS, eksekusi sekuensial seperlu memicu stuttering pada LCD atau paket loss pada Ethernet saat SD card minus data. Lalu yang kedua tidak ada priority task, semua operasi berjalan bersamaan, sistem tidak responsif saat operasi I/O berat. Solusi FreeRTOS, manajemen berbasis prioritas tugas. Priority tinggi, task Ethernet, komunikasi laptop bebas putus. Yang menengah, task sensor dan task inter MCU sampling berskala 100 millisecond. Priority rendah, task storage dan task LCD, update layar dan log 500 ms. Lalu ada multiplexing SPI, dimana berbagi bus yang kita menggunakan jalur SCK, MOSI, MISO bersama. Kita menyediakan jalur chip select CS individual per slave power design display di gambar di kiri. Ada instance driver SPI terpusat di SP IDF dengan konfigurasi per perangkat. Manajemen CS mengaktifkan hanya untuk perangkat aktif, lalu menonaktifkan dengan cepat. Lalu menjaga transaksi tetap singkat dan atomic untuk mengurangi hold time pada bus. Lalu melindungi transaksi di lingkungan multi-threaded. Task konkuren dapat merusak frame SPI. Kita menggunakan primitif RTOS untuk serialisasi akses. Mutex melindungi konfigurasi bus dan transaksi dengan mutex biner. Lalu ada begin transaction atau end transaction membungkus peraturan spesifik perangkat mode clock bit order di antara panggilan ini sambil menahan mutex. Lalu priority inversion mengaktifkan priority inheritance pada mutex untuk mengurangi latensi blocking untuk task prioritas tinggi. Ada proteksi bus dengan mutex dan semafor. Lalu ancaman data conclusion, tabrakan data jika dua task mengakses bus SPI secara bersamaan. Solusi bertindak sebagai pengaman. Sebelum menarik pin CS cloud, task wajib mengambil tag atau mutex. Task lain dipaksa mengantri hingga mutex dikembalikan. Lalu ada semaphore untuk signaling, binary semaphore, signal completion DMA, selesai transaksi selesai. Lalu ada counting semaphore, kelola resource pool buffer tersedia. Ada FreeRTOS dan SMP pada ISP32. Kita memanfaatkan kedua core untuk throughput dan responsivitas. Task adalah unit logis independen yang dimana mengalokasikan berdasarkan tipe workload. X task create pin to core, pin task sensitive latensi ke core spesifik untuk mengurangi scheduling jitter. Mengeseimbangkan task I/O heavy dan compute heavy di seluruh core untuk menghindari komitmen. Contention, ada komunikasi dan sinkronisasi antar task QA melewatkan pesan terstruktur, perintah, pointer, buffer, gaya, pivot, minimalkan copy dengan melewatkan referensi buffer. Semaphore, gunakan semaphore binary atau counting untuk signaling completion, misalnya DMA selesai, transaksi selesai. Event group mengkoordinasikan kondisi multiplex seluruh task, beberapa perangkat siap state error. Begini bus berforma menggunakan DMA untuk SPI. DMA membebaskan transfer dari CPU, ideal untuk SD card dan frame display. Pertimbangan penting, siapkan buffer continue atau DMA capable, hindari masalah non-cacheable, gunakan semaphore atau callback untuk signal DMA, completion ke text, waspadai keterbatasan half duplex dan constraint peripheral saat menggabungkan transfer MOSI atau MISO. Nah, lalu ini kita ada percobaan pertama, TFT LCD SPI, fungsi memvisualisasi data teks ortografi secara linear, sifat read only,
pin khusus AODC pembelian data riset. Kedua ada micro SD adapter fungsi media penyimpanan log data. Ini ada studi kasus RFID plus SD plus OLED pada satu bus SPI. Penekanan praktis yang dengan perkembangan jalur CS dedikat diaktifkan oleh guard SPI worker text chunk file write pisahkan SD card besar menjadi blok kecil yang di-QA untuk penghemat RAM. Signal integrity tambahkan resistor 22 sampai 100 ohm pada MOSI SCK dan proper PCB ground plane untuk mengurangi crosstalk. Troubleshooting gunakan logic analyzer untuk trace CS, timing dan deteksi overlapping asset. Nah, kita ada pertimbangan kedua, sensor dan ekstensi jaringan. Sensor suhu IC MAX 675 berfungsi untuk membaca termokopel tipe K skala industri. Sifatnya read only digital 12 bit menggunakan jalur MISO. Resolusi 0,25 derajat Celcius per step, range minus 200 derajat Celcius hingga plus 700 derajat Celcius. Lalu ada Ethernet SPI modul W5500 fungsi mengkonektivitas jaringan kabel RJ45 langsung ke laptop. Keunggulannya apa? Bebas latensi, wireless, TCP, IP, stack diproses internal dalam chip. Kecepatan SPI hingga 80 MHz, Ethernet 10 per 100 Mbps. Ya, kita coba ketiga, komunikasi antara microcontroller SPI master slave inter MCU hubungan ESP32. Peran master memegang kendali penuh atas sinyal pulsa. Peran slave menggunakan hardware intra pada pin CS agar respon terima data instan. Tujuannya pembagian beban kerja pemrosesan, offloading computation. Protokolnya custom frame dengan checksum untuk validasi data. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Efisien jalur SPI menghemat pin GPIO lewat pemanfaatan shared bus. Aman, level logika tegangan 3,3 volt, menjaga ketahanan fisik komponen hardware. Proteksi dengan series resistor, mencegah kerusakan, proper gathering, mengurangi noise dan crosstalk. Stabil, kombinasi FreeRTL dan Mutex menjamin sistem multitasking jalan tanpa error atau korupsi data. Oke, cukup sekian penjelasan dari materi. Kita langsung saja ke penjelasan program. Ini ada program pertama teman-teman ya. Ini merupakan include point, ini merupakan bagian pendefinisian nih. Sini di config GPIO disable. Ini total ada 88 line. Ini task create ini gitu teman ya. Task create. Yang kedua sama fungsinya ada include driver GPIO, include Arduino, free RTOS dan H. Ini kan static constant karakter yang kita masukkan ke dalam LCD teman-teman ya. Ini ada sekitar 124 line. Ini void loop, ada delay sebesar 1000 teman-teman ya. Laju ini kita yang ketiga ada include Arduino.h, include SPI, include SD card ini teman-teman ya. Yang di mana? Ini SD access file name. Jadi kita bisa menambahkan nama yang akan kita tampilkan di SD card teman-teman ya. Sebenarnya ada 4 codingan, tapi yang keempat yaitu juga sama seperti yang ketiga teman-teman, tidak jauh berbeda ya. Oke, kita langsung saja masuk ke hasil dari praktikumnya, itu berupa video teman-teman ya. Di share monitor di error izin tapi apa saya kilo Kirimnya kan? Ya UPSP Jo. Oke, ya video kedua teman-teman ya. ini ngupload dari STMC Sebagai master ya. ini USB dicampur tidak usah. Emang dia ini normalnya juga no.
Ya jangan kesepian atau yuk. Oke, data soal SP tadi ya. Oke, lalu. Kenapa tulisannya itu begini? Karena tulisannya Hanif Levano Ujo Bukan Kausa. Midu iki we. Anjay. Tuh, kayaknya Zilong ini udah mulai serius dah. Dia main nge-push sekarang. Ini gua mainin poke banget anjing. Lu gak bisa anjing 1-4 sup poke banget anjing. Iya, pada birunya OP lo. Cowok gua. 1-4 anjing. Pablos nih baju bos. Ya elah. Lep. Gua mau yang lain bos. Put, put lagi. Main SD bos. Main lagi Ganti. Kamera. Saya mau gua. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.